Halo sejawat, kembali lagi ke channel 1 Siklus Sirkadian. Dan sekarang kita akan belajar mengenai manajemen jalan nafas atau airway management. Dan juga kita belajar mengenai terapi oksigen. Ini merupakan part 1 atau video pertama dari ACLS Prep Series atau jadi persiapan kita untuk mengikuti kursus ACLS atau Advanced Cardiac Life Support. Nah, untuk memulai, itu kita harus tahu dulu normalnya bahwa kebutuhan oksigen seorang manusia itu selalu diikuti oleh hantaran oksigen yang cukup. Jadi kalau kita butuhnya sekian, hantarannya juga harus bisa memenuhi itu. Contohnya kalau misalnya kita sedang olahraga, itu tubuh kita berusaha untuk mengkompensasi dengan cara meningkatkan detak jantung kita atau pompa jantung kita. Sehingga hantaran oksigen dan kebutuhan oksigen itu selalu berada dalam titik keseimbangan. Pada pasien-pasien henti jantung atau pasien yang mengalami gawat darurat, itu biasanya terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan dari kebutuhan dan hantaran oksigen ini. Jadi kebutuhannya itu biasanya lebih banyak daripada hantaran oksigennya. Apa yang terjadi kalau misalnya kebutuhannya itu lebih banyak, itu bisa menyebabkan yang kita sebut hipoksia jaringan. Hipoksia itu kekurangan oksigen dari jaringan. Nah, kekurangan oksigen ini nggak boleh lama-lama, karena kita tahu bahwa jaringan di tubuh kita, kalau kekurangan oksigennya berkelanjutan, itu bisa mati. Kalau misalnya mati, ya mati. Jadi, kita sebagai medis, itu harus bisa menyeimbangkan kebutuhan oksigen dan hantaran oksigennya ini. Kita harus buat ini supaya seimbang. Gimana cara kita bisa buat itu seimbang? Nah, kita harus tahu dulu, hantaran oksigen ini terdiri dari apa aja sih? Untuk tubuh bisa menghantar oksigen, itu harus ada dua elemen penting yang harus kita tahu, adalah jantung dan apa yang dipompa. Dalam hal ini adalah darah, lebih tepatnya oksigen di dalam darah. Jadi jantung itu tugasnya untuk memompa darah, yaitu mobil-mobil yang membawa oksigen kan, ke jaringan. Nah, jantung itu di sini adalah cardiac output. Cardiac output itu terdiri dari dua elemen, yaitu laju nadi atau heart rate, itu seberapa cepat jantungnya memompa, dan stroke volume atau volume sekuncup. Volume sekuncup itu seberapa banyak yang dipompa oleh jantung dalam satu kali pompa. Dan yang kedua adalah arterial O2 content atau konten oksigen yang ada di dalam arteri. Itu ya intinya adalah berapa banyak oksigen dalam darah gitu. Itu terdiri dari dua elemen juga, yaitu kita lihat di sini adalah hemoglobin dan jumlah dari oksigen yang ada dalam darah. Hemoglobin itu sebagai mobil-mobilnya, dan oksigen itu yang dianterin. Nah, kalau misalnya kita udah paparkan seperti ini, kita udah tahu elemen-elemen mana aja yang bisa kita manipulasi. Misalnya contoh ya, pada pasien-pasien gawat darurat. Misalnya pasien bradikardi. Bradikardi berarti pompanya itu kan kurang cepat ya. Karena kurang cepat, jadi kita treat dengan obat-obatan yang kita masukkan algoritma bradikardi dan kita treat dengan meningkatkan heart rate-nya. Dengan meningkatkan heart rate-nya, maka hantaran oksigen atau delivery O2 itu akan kembali normal. Misalnya pasien-pasien dengan shock hemoragik atau shock sepsis, itu terjadi penurunan dari volume sekuncup. Jadi yang dipompa itu nggak cukup. Setiap kali satu pompa itu nggak cukup. Jadi kita bisa treat dengan pemberian cairan misalnya. Pemberian cairan biar untuk meningkatkan si stroke volumenya ini. Nah, untuk arterial O2 content itu misalnya hemoglobinnya tuh kurang. Hemoglobinnya kurang itu contohnya kalau misalnya perdarahan. Pasien perdarahan, hemoglobinnya kurang. Jadi mobil-mobil yang membawa oksigen itu kurang. Jadi kita bisa treat dengan pemberian transfusi darah untuk meningkatkan hemoglobin. Dan yang terakhir adalah saturasi arteri dan tekanan parsial dari oksigen. Saturasi oksigen arteri dan tekanan parsial oksigen. Itu kita bisa treat dengan terapi oksigen. Nah, untuk di lecture kali ini, atau di penjelasan kali ini, akan aku jelasin mengenai yang namanya terapi oksigen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan si tekanan parsial oksigen dan saturasi arteri. Untuk sebelum masuk ke terapi oksigen, kita harus tahu dulu syarat-syarat kecukupan oksigen di dalam sel. Jadi untuk bisa oksigen itu masuk ke dalam sel dengan baik, itu harus fraksi inspirasi oksigennya cukup. Jadi adalah oksigen yang kita hirup itu cukup untuk kebutuhan kita. Lalu fungsi respirasinya adekuat, yaitu jalan nafasnya baik, tidak ada sumbatan. Tidal volume cukup, jadi apa yang kita tarik itu, jumlah volume udara yang kita tarik dan hembuskan itu cukup juga. Frekuensinya teratur, irama nafasnya teratur, dan keadaan alveoli sebagai tempat pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida itu baik. Juga harus pembawanya baik, pembawanya kan si hemoglobin, jadi kadarnya hemoglobin itu cukup. Dan sifat dari hemoglobinnya itu baik. Dan yang keempat adalah
pompanya. Jadi fungsi dari kardiovaskularnya itu baik. Volume darahnya cukup, kontraktilitas jantungnya itu baik, pembuluh darahnya baik, frekuensi dan irama baik. Dan yang terakhir adalah si targetnya, yaitu selnya itu sendiri. Selnya itu masih baik apa enggak? Harus masih baik. Kalau udah mati ya buat apa kita kirim oksigen ke sel itu kan? Lanjut ke inti utamanya adalah terapi oksigen. Jadi terapi oksigen itu ada banyak jenis-jenisnya. Ada banyak mode-mode alat-alat yang bisa kita gunakan. Tapi ini aku akan jelasin mengenai alat-alat yang sering kita gunakan atau yang harus bisa kita gunakan. Yang paling mudah, yang paling sering kita lihat adalah nasal kanul. Nasal kanul ini ya bentuknya kayak selang ya, itu ya ngasih oksigen ke hidung, ya lewat hidung. Itu fraksi oksigen yang diberikan itu cukup lumayan rendah. Jadi tergantung dari berapa liter per menit yang dimasukin. Kalau misalnya normalnya itu di udara bebas atau 0 LPM, 0 liter per menit kita nggak kasih apa-apa, itu fraksi oksigennya adalah 21%. Nah, ini akan meningkat. Kalau misalnya kita kasih 1, dia tambah 4%. Kalau misalnya kita kasih 2, tambah 4, 3, tambah 4, 4, tambah 4% lagi. Dan yang paling maksimal adalah 5 liter per menit. 5 liter per menit itu 40%. Biasanya sih ini nggak usah terlalu diapalin. Apalin aja kalau pakai nasal kanul, itu kasih aja 4 LPM atau 5 LPM. Itu bisa ngasih fraksi oksigen antara 36 sampai 40%. Ingat, untuk nasal kanul ini tidak boleh diberikan di atas 5 LPM. Kenapa? Karena kalau kita kasih di atas 5 LPM ini, itu justru malah bakal mengiritasi mukosa dari hidung. Malah jadinya rusak mukosa dari nasal. Jadi maksimal 4 sampai 5 LPM aja. Yang kedua adalah simple face mask atau rebreathing. Jadi simple face mask itu kayak face mask biasa. Ini biasanya sih nggak ada ini ya, nggak ada reservoir oksigennya ya. Bentuknya itu ya kayak face mask biasa yang nggak ada katupnya. Ingat, nggak ada katupnya. Ini kita flow-nya bisa antara 6 sampai 10 liter per menit dengan fraksi oksigen 35 sampai 60%. Ini sih biasanya aku hapalinnya kasih aja maksimal ya, 10 LPM itu 60%. Yang ketiga adalah non-rebreathing face mask. Nah, ini lumayan lagi ngetren. Kalau misalnya sekarang COVID tuh pakainya semua NRM, karena hipoksianya berat. NRM itu dia harus ada reservoir dari oksigennya. Jadi ini, si bag-nya ini. Dan ingat dia harus ada katupnya. Tujuannya apa? Namanya kan non-rebreathing. Jadi udara yang kita hembuskan itu keluar lewat katup ini. Katupnya ini one way valve. Jadi udaranya itu cuma bisa keluar aja, nggak bisa masuk. Jadi kita hanya menghirup oksigen yang ada di reservoir nih aja. Jadi apa yang kita keluarin itu nggak bisa kita hirup lagi. Makanya namanya non-rebreathing face mask atau NRM. Ingat, dia harus ada si bag-nya ini, reservoir oksigen, dan harus ada katupnya ini. Katupnya ini ada 2. Kalau misalnya satunya nggak ada katup, itu namanya partial rebreathing. Partial itu kan setengah. Nah, ini flow-nya itu bisa sampai 100%. Jadi 6 LPM tuh gampangnya 6 LPM tuh 60%, 7 tuh 70, 8 80, 9 90. Kalau 10 sampai 15 LPM itu bisa sampai 100%. Yang terakhir itu adalah Venturi mask. Jadi ini jarang digunain sebenarnya. Ya, tapi kita harus tahu Venturi mask itu dia tujuannya adalah untuk memberikan fraksi oksigen atau campuran oksigen yang presisi. Jadi dia ada alat-alatnya ini, tergantung dari warnanya, itu bisa memberikan campuran fraksi oksigen yang presisi, dia lebih akurat. Nah, terus kapan gunain nasal kanul, kapan gunain non-rebreathing mask, kapan gunain face mask biasa, itu tergantung dari klinis pasien, klinis dan hasil dari oksimetri, SpO2 pasien. Kalau misalnya pasien itu pulse oksimetrinya hanya 95 sampai 100, itu kan relatif normal. Dia batas normal, kita bisa berikan, atau kita nggak perlu berikan terapi O2 kalau misalnya pasien yang nggak sesak. Kalau misalnya kita mau berikan, ya oke aja, kita berikan nasal kanul dengan O2 4 liter per menit. 4 liter tadi berapa? 36 sampai 40% fraksi oksigennya. Kalau misalnya pasiennya pulse oksimetrinya 90 sampai 95%, itu pasiennya mengalami hipoksia ringan sedang. Jadi kita bisa berikan sungkup muka sederhana. Jadi ini yang rebreathing ya, yang nggak ada katupnya dan nggak ada reservoir atau bag-nya, itu nggak ada. Sungkup muka biasa, normal. Itu kita bisa berikan 6 sampai 10 liter per menit. Kalau misalnya pasiennya pulse oksimetrinya 85 sampai 90%, itu kita bisa bilang pasiennya hipoksia berat. Nah, ini kita bisa berikan sungkup muka dengan reservoir O2 atau NRM tadi. NRM. Itu kita berikan oksigennya itu lebih dari 10 liter per menit. Jadi fraksi oksigennya itu 95 sampai 100%.
Dan juga bisa kita bantu, kalau untuk di hipoksia berat ini kita bisa berikan bantuan ventilasi. Bantuan ventilasi ya kita assist, kita berikan bantuan dalam bernafas. Dan yang terakhir adalah di bawah 85%. Nah, ini adalah hipoksia berat yang mengancam nyawa. Ini harus kita lakukan yang namanya VTP atau ventilasi tekanan positif dengan fraksi oksigen 100%. Lanjut ke VTP ya. VTP itu apa sih? Dari namanya ventilasi tekanan positif.